Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa 'amala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah, pemirsa Surah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini insyaallah taala kita sama-sama akan membahas sebuah kitab yang berjudul Uqudul Juman fi Durusi Syahr Ramadan, karya dari Syekh Sa'ad bin Turki Al-Khaslan hafizahullahu taala, yang mana beliau adalah seorang pengajar di Masjid Al-Haram dan juga merupakan seorang dosen di Jami'atul Imam As-Su'ud. Dan di dalam kitab ini, kaum muslimin dan muslimah, pemirsa Surah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terdapat 40 pembelajaran di dalam bulan Ramadan. Yang mana pada saat ini kita akan masuk di Ad-Darsul Awal, pembelajaran yang pertama tentang istiqbali syahr Ramadan. Bagaimana kita menyambut bulan Ramadan ini. Di sini beliau mengatakan faqad halla 'alaina dhaifun karimun wa musimun min mawasimit tijara ma'allahi azza wa jalla bil a'mali salihah. Telah datang kepada kita semua tamu yang mulia dan merupakan musim di antara musim-musim yang mana kita berniaga bersama Allah Subhanahu wa taala. Kita berniaga kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Apakah dengan uang? Jawabannya tidak. Yaitu dengan mengerjakan amalan-amalan saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syahrul Ramadan, bulan Ramadan yang mana alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan yang mana merupakan bulan di dalamnya diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Hudan linnas, dan merupakan petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelasan bagi orang-orang yang ingin petunjuk dan sebagai pembeda. Fihi tudha'aful hasanat wa turfa'ud darajat wa tukaffarul khataya was sayyi'at wa tughfaruz zallat wa tu'taqur riqabu minan nar. Yang mana kaum muslimin dan muslimah, pemirsa Surah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan merupakan fihi tudha'aful hasanat, yang mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan kebaikan-kebaikan di dalamnya. Dan juga di bulan Ramadan wa turfa'ul darajat, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat-derajat kita. Wa tukaffarul khataya was sayyi'at, dan Allah Subhanahu wa taala menggugurkan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang kita kerjakan. Dan bahkan wa tughfaruz zallat, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Wa tu'taqur riqabu minan nar, dan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala membebaskan di antara hamba-hambanya dari api neraka. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Ini di antara kelebihan yang Allah berikan di dalam bulan Ramadan. Yang mana di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan setiap kebaikan-kebaikan yang dikerjakan oleh seorang hamba di bulan Ramadan ini. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba manakala dia banyak melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa-dosanya. Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosanya dan Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan di antara hamba-hambanya di bulan Ramadan ini dari api neraka. Lalu yang berikutnya, wa min ni'matillahi 'azza wa jalla 'alal 'abdi an ballaghahu hadzal syahrul karim. Kita tahu bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang banyak kepada kita. Dan di antara sekian banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kenikmatan, yaitu kita bisa berjumpa dengan bulan yang Allah Subhanahu wa taala berkahi ini. Hadhihi an-ni'mah hurimaha unasun in qadat ajaluhum, dan kenikmatan yang Allah berikan ini ternyata Allah Subhanahu wa taala haramkan. Allah Subhanahu wa taala halangi kepada siapa? Kepada orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala panggil mereka. Artinya kenikmatan ini hilang kepada siapa? Kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Orang yang telah meninggal dunia wantaqalu bil mauti min daril amal ila daril jaza wal hisab. Seorang yang telah meninggal dunia, maka dia berpindah dengan kematiannya dari darul amal, dari kehidupan tempat dia beramal kepada kehidupan akhirat, yaumul hisab wa yaumul jaza, hari pembalasan dan hari perhitungan, yang mana kita semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat kelak. Wa min 'alamid dunya ila 'alamil akhirah, dari alam dunia menuju kepada alam akhirat. Fa kam min unasin shamu ma'ana syahr Ramadan min al-'amil madi wa lam yudriku syahr Ramadan hadzal 'am. Fahumul an fi quburihim murtahinuna bi a'malihim. Dan kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fa kam min unasin, betapa banyak manusia yang mereka pada tahun lalu mereka berpuasa bersama kita. Akan tapi walam yudriku syahr Ramadan hadzal 'am. Akan tapi pada bulan Ramadan ini mereka tidak mendapatkannya. Yang mana mereka telah dikuburkan dan mereka akan dimintai pertanggungjawaban dengan amalan-amalan yang telah mereka kerjakan. Ayyuhal ikhwah, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bil amsil qarib kunna nastaqbilu syahr Ramadan min al-'amil madi. Wa halla syahr Ramadan wa anqadha wa madat tilkal ayyam wa layali. Wahai saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, baru rasanya kemarin kita menyambut bulan Ramadan. Dan sekarang kita sudah menyambut bulan Ramadan lagi. Subhanallah. Maha suci Allah. Ma asra'a mururul layali wal ayyam. Betapa cepatnya berlalunya malam-malam dan hari-hari. Hakadha yatasarramul umur. Tamurru ayyamuhu wa layalihi sari'an. Itulah umur. Yang mana umur kaum muslimin dan rahmati Allah Subhanahu wa taala berlalu begitu cepatnya. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Ya begitulah yang namanya umur. Wala budda fi nihayah min tawaqqufi liqa'illahi azza wa jalla.
Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqih. Yang mana kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan berlalunya hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, maka pada saatnya kita akan berhenti, yang mana ketika ajal kita telah datang, maka Allah Subhanahu wa taala mencabut ajal kita dan kita akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita kerjakan di muka bumi ini. Inna syahr Ramadan fursatun 'azimatun litaubah wal inabah. Sesungguhnya bulan Ramadan merupakan kesempatan yang agung untuk apa? Untuk bertaubat dan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fursatun 'azimatun limuhasabatun nafsi. Dan di bulan Ramadan merupakan kesempatan yang agung untuk apa? Untuk dalam rangka introspeksi diri, untuk mengevaluasi diri kita sendiri. Wa tadaraka ma tabaqqa minal umri wa tazawwadu bizadit taqwa falyahrisil muslim ala ihtimami bitanzimi waqtihi fi hadzal syahr. Dan hendaknya kita kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Umur itu pasti akan berlalu. Dan bagaimana kita mempersiapkan bekal kita untuk hari akhirat kelak? Maka falyahrisul muslim, maka hendaknya seorang muslim itu dia bersungguh-sungguh, dia serius, ihtimam dalam rangka untuk betul-betul memperhatikan betapa agungnya, betapa pentingnya waktu di dalam bulan Ramadan ini. Wal yahris ala musyaratati nafsihi ala an la yamurra alaihi yaumun min ayyami hadzal syahr wa layalihi illa waqad tazawwada fihi bizadit taqwa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita bersungguh-sungguh di dalam memaksimalkan waktu-waktu kita yang berada di bulan Ramadan ini. Jangan sampai kaum muslimin dan muslimah pemirsa Surah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari kita berlalu sementara ketakwaan kita tidak bertambah. Sementara kita tahu bahwasannya tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian dengan perbekalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin menyiapkan kehidupan akhirat kita nanti, maka kita harus betul-betul berbekal dengan bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bekal ketakwaan itulah yang akan menyelamatkan kita nanti ketika kita berada dalam perjalanan di akhirat kita kelak. Sebagaimana kita mudik kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak kala kita mudik, kalau kita berbekal, kita sudah tahu nih estimasi perjalanan kita itu sekitar 3 hari. Kita sudah tahu akan hal tersebut. Sementara bekal yang kita siapkan tersebut hanya kita siapkan untuk 1 hari. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pasti kita akan ketika setelah lewat 1 hari, kita sudah kehabisan bekal. Lalu kita akan bersusah payah untuk menghadapi hari-hari berikutnya. Maka begitulah nanti permisalan, perumpamaan yang akan kita jalani nanti di akhirat kelak. Karena negeri akhirat adalah negeri yang sangat panjang perjalanannya. Maka kita membutuhkan pembekalan yang sangat banyak. Maka berbekallah dengan ketakwaan, karena itulah sebaik-baik bekal. Wa qaddama a'malan salihatan yaghtabitu biha yawma yalqa rabbahu wa liyuqaddir bi annahu rubbama yakunu hadha wa akhir Ramadan yasumuhu ma'al muslimin. Ya, kaum muslimin
yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita memperbanyak amalan-amalan saleh di bulan Ramadan ini. Karena belum tentu tahun depan kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Bisa jadi Ramadan tahun ini merupakan Ramadan terakhir kita. Karena tidak ada yang tahu tentang ajal kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang memiliki jiwa pasti akan merasakan kematian. Siapapun kita, tidak ada yang hidupnya abadi. Maka kita diberikan kesempatan, kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadan pada tahun ini. Maka mari kita maksimalkan bulan Ramadan kita dengan memperbanyak amalan-amalan, dengan memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma liyahrisul muslim ala takhaffufi min ashghalid dunya fi hadha asy-syahr al-mubarak. Fa inna ishtighalid dunya la tanqadi wa dhalika li ajali an yamnaha mazidan min al-waqti lil ibadah. Wa qad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala syahr ramadan yatadha'afu jawduhu kana ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi ramadan. Kaum muslimin dan muslimah, pemirsa Surah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita sebagai seorang muslim betul-betul bersungguh-sungguh di dalam memaksimalkan ibadah kita di dalam bulan Ramadan ini. Kita jauhi segala hal yang dapat menyibukkan kita dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan ini merupakan bulan yang Allah Subhanahu wa taala berkahi. Karena kalau kita disibukkan dengan hal-hal atau perkara-perkara dunia di bulan yang Allah Subhanahu wa taala berkahi ini, maka kita akan banyak sekali kerugian yang kita dapatkan. Kalau sekiranya kita diberikan waktu, misalkan silahkan kami berikan waktu kepada Anda selama 2 jam. Untuk apa? Untuk shopping misalkan. Maka kita berusaha memaksimalkan waktu tersebut dengan waktu 2 jam tersebut. Kita berikan reward misalkan, bonus misalkan. Maka begitulah perumpamaan bulan Ramadan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan merupakan bulan reward, bonus yang Allah berikan kepada seluruh kaum muslimin. Maka sangat-sangat disayangkan jika kita tidak memaksimalkan bulan Ramadan ini dengan beribadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan manusia yang paling bertakwa, merupakan manusia yang terbaik di muka bumi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk bulan Ramadan, beliau menjadi orang yang paling dermawan. Kita tahu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan memiliki sifat yang dermawan. Dermawan beliau sudah sangat-sangat luar biasa. Ternyata dermawannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa tersebut, ternyata ketika beliau masuk bulan Ramadan, beliau lebih sangat-sangat dermawan. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih meningkatkan ibadah-ibadahnya di bulan Ramadan melebihi di hari-hari sebelumnya. Fayanbaghi laka akhil muslim, maka hendaknya wahai engkau, wahai saudaraku, sama muslim, ma'a dukhuli hadzal syahril karim, an yazida nasyatuka fil ibadah wa fil ta'ah wa fil a'mali salihah wa an takuna haluka fi Ramadan khairan min halika qabla Ramadan. Maka hendaknya engkau, wahai saudaraku, seorang muslim, dengan masuknya bulan Ramadan ini, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya mari kita meningkatkan ibadah-ibadah kita, ketaatan-ketaatan kita dan amalan-amalan saleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita berusaha dengan semaksimal mungkin kita jadikan kondisi kita di bulan Ramadan ini lebih baik daripada di luar bulan Ramadan atau lebih baik dengan sebelum Ramadan.
Dan juga inna syahr Ramadan madrasatun tarbawiyatun lil muslim. Dan bulan Ramadan itu merupakan bulan yang mana kita dididik untuk apa? Untuk membiasakan diri kita di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yatarabba fiha 'alal karimil khisal, 'ala bu'di 'anil ma'asi. Kita diberikan didikan selama bulan Ramadan untuk memperbanyak amalan-amalan. Kita berusaha di bulan Ramadan ini untuk menjauhi diri kita dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan madrasah. Sebagaimana madrasah, sebagaimana sekolah yang kita belajar di dalamnya, maka begitulah bulan Ramadan mendidik kita agar kita terbiasa untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita terbiasa untuk menjauhi dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula az-zur." Barang siapa yang dia meninggalkan ucapan dusta, qaula az-zur, wal 'amala bihi, atau dia mengerjakannya, melakukannya, falaisa lillahi hajatun, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh rasa lapar yang dia rasakan. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh rasa dahaga, rasa haus yang dirasakan. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan puasa yang dikerjakan. Walaupun dia berpuasa, akan tapi dia tetap bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada puasa yang dia lakukan. Wa qaulu zur yashmalul ma'asil qauliyah. Di sini beliau menjelaskan makna hadis. Qaul az-zur adalah yashmalul ma'asi qauliyah. Ya, qaul az-zur itu merupakan seluruh kemaksiatan yang dilakukan dari ucapan. Setiap kemaksiatan yang keluar dari lisan, dari ucapan, itu termasuk dari qaul az-zur. Wal 'amala bihi yashmalul ma'asi fi'liyah. Wal 'amal adalah segala kemaksiatan yang dikerjakan dengan perilaku, dengan tindakan. Wa ma'na hadzal hadits anna man lam yata'addabu bi adabis shiyam. Makna dari hadis ini, man lam yata'addab, barang siapa yang dia tidak beradab dengan adab-adab berpuasa. Wa kathura minhu wuqu'ul ma'asil qauliyah awil fi'liyah wa lam yahtarim as-shauma fa innahu qad yasilu lil marhalati allati dzakaraha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa hiya annahu la yu'jar wala yuthabu ala siyamihi hadha. Maka seorang yang dia berpuasa, akan tetapi dia tetap melakukan kemaksiatan yang dia ucapkan dengan perkataannya. Apakah dia melakukan dosa dengan perkataan tersebut, dengan perkataan dusta atau dengan ghibah, dia menggunjing orang lain, atau dia mengejek, merendahkan orang lain, atau menyakiti hati orang lain dengan ucapannya dan yang lain-lainnya. Atau dia melakukan kemaksiatan atau kezaliman kepada orang lain dengan tingkah lakunya. Maka orang-orang yang seperti ini, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan puasa yang dikerjakan. Artinya puasa yang dia kerjakan tersebut tidak bernilai ibadah, tidak ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh merugi seorang yang dia berpuasa, ternyata puasanya tersebut tidak bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Dan juga yang berikutnya kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fa'alal muslim an yata'addab bi adabis siyam wa an yajtanibal ma'asi umuman fi kulli waqtin wa yata'akkadu dhalika athna as-siyam wa bihadha fa inna as-sawm yuhaqqiqu hadha al-ma'na at-tarbawiyya lil muslim wa annahu wa huwa annahu yatarabba ala tarkil ma'asi wa ala fi'l at-ta'ati fi madrasati as-sawm. Maka hendaknya bagi seorang muslim ketika dia berada di bulan Ramadan ini, hendaknya dia berusaha dengan semaksimal mungkin dengan beradab dengan adab-adabnya orang yang berpuasa. Bagaimana adab-adab orang yang berpuasa? Hendaknya dia berusaha untuk menjauhi segala bentuk kemaksiatan yang dapat mengurangi atau dapat menghabiskan pahala puasanya. Dan hendaknya seorang yang berpuasa dia yakin dengan seyakin-yakinnya bahwasannya dia berpuasa tersebut betul-betul ikhlas, tulus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba dia terbiasa dan melatih dirinya untuk senantiasa melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia terbiasa untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka inilah madrasatut shaum. Inilah sekolahnya orang berpuasa. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Hafizahullah taala bahwasannya puasa itu bagaikan madrasah, bagaikan sekolah yang mana kita dilatih untuk membiasakan diri kita untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan membiasakan diri kita untuk menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah outputnya. Inilah finalnya, finishnya. Ketika seorang dia mendapatkan bulan Ramadan, dia membiasakan dirinya, melatih dirinya untuk melakukan ketaatan dan melatih dirinya untuk menjauhi kemaksiatan. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ihris ma bidayati hadzal syahr ala at-tattakhidha qararan hasiman ma'a nafsika bi an tazawwada bi ta'ati fa inna mithla hadzal qarar yu'inul insan ala fi'li ta'at. Maka kaum muslimin dan muslimah pemirsa Surah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita ketika kita berada di awal-awal Ramadan ini, mari kita berazam, mari kita betul-betul bertekad di dalam hati kita untuk mengerjakan atau banyak melakukan ketaatan-ketaatan di bulan Ramadan ini. Mari kita telah niatkan bahwasannya di awal bulan Ramadan ini saya harus maksimalkan ibadah-ibadah kita, ketaatan-ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena azam yang seperti ini, tekad yang kuat ini akan membantu kita untuk bisa maksimalkan ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan ini. Dan juga terakhir kaum muslimin dan muslimah pemirsa Surah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wala ba'sa an yuhanni al-muslim akhahul muslim bi syahr Ramadan. Hendaknya seorang muslim memberikan tahniyah, memberikan kabar gembira akan datangnya bulan Ramadan ini, memberikan ucapan bahwasannya kita telah datang bulan Ramadan, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mengapa kita memberikan tahniyah atau ucapan yang menggembirakan, yang menyenangkan untuk saudara-saudara kita. Fa inna at-tahniyah minal 'adat wal aslu fil 'adat al-hil wal ibahah. Dan memberikan tahniyah, ucapan selamat, ini merupakan di antara kebiasaan. Sebagaimana dahulu Rasulullah SAW ketika datang bulan Ramadan, Rasulullah SAW menyambutnya dengan perasaan sukacita, dengan rasa gembira, dan Rasulullah SAW memberikan tahniyah kepada para sahabat-sahabatnya bahwasannya telah datang bulan Ramadan kepada kita. Maka kita diperbolehkan untuk mengucapkan selamat bulan Ramadan karena
Ini merupakan di antara kebiasaan yang mana dahulu Rasulullah SAW juga melakukannya. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita semua untuk memperbanyak ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita selalu di dalam mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah dan menjauhi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang selalu ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.